Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wayan bayi ayasbiru amma turidu nafsuhu wa hawahu. Wayan bailan sayukyo apa ayasbiru apa yen sabar sapa talibul ilmi seorang santri. Ama sing perkara turidu kang arepno apa nafsuhu, nafsune talibul ilmi. Nafsune seorang santri wa hawahu lan hawa nafsune lan tegese hawa nafsune seorang santri. Kala ngendika sapa asyairu penyair, innal hawa lahwal hawanu bi'ainihi wa syari'u kulli hawa syairul hawani. Innal hawa temen setune hawa nafsu. Hawa nafsu iku lahwa yaktine uti hawa iku al hawanu kehinaan bi'ainihi kelawan kahanane hawa. Sesungguhnya hawa secara zatinya itu yaitu kehinaan. Wasori ul hawa utai wong sing den kalahaken wasori kuli hawa syarul hawa. Utai wong sing den kalahaken saben-saben hawa iku syari'u hawa niku wong sing den kalahaken keinaan. Hawa niku mudil keinaan. Orang-orang yang terkalahkan oleh hawa nafsunya itu sama juga dikalahkan oleh sesuatu yang hina. Jadi gini, hawa itu adalah force itu adalah nafsu. Nafsu di dalam diri kita itu ada nafsu itu hawa. Bahasa Arabnya hawa, bahasa Indonesia nafsu. Di dalam jiwa kita ini ada sul, jiwa. Bahasa Arabnya jenenge an-nafsu, jiwa. Kayak itu ya. Jadi biar jangan salah. Nafsu itu selalu mengajak sesuatu yang kontra dengan diri kita atau jiwa kita. Jadi nafsu selalu ingin dilayani. Kalau jiwa kita selalu ingin melayani. Coba sekarang, kamu inginnya apa? HP-HPan, kan? Makan enak, itu kan. Ini sejenisnya force itu hawa yang selalu diikuti, yang selalu ingin dilayani. Kalau jiwa itu selalu melayani orang lain, kita harus membantu, kita harus ini dan itu. Jadi kalau keseimbangan memahami tentang dua sisi ini adalah seperti suami dan istri. Kalau ada orang tidak mempunyai istri namanya duda. Kalau ada orang tidak mempunyai suami namanya janda. Ini tidak enak ya. Jadi harus seiring sejalan antara suami istri berjalan kehidupannya. Sebegitu juga jiwa kita. Apabila jiwa kita itu tidak mempunyai nafsu, tidak mempunyai force, yaitu seperti duda, makan sendiri, yang tidur sendiri, nggak enak ablas, gitu. Nah, imbangannya seperti ini. Orang kalau lihat nafsu itu pikiran, hawa itu pikiran. Orang tidak mempunyai pikiran itu seperti apa? Orang gila, ya. Orang gila itu tidak menggunakan pikiran benar. Apa saja dimakan. Senyum-senyum sendiri. Makanannya saja pokoknya apa saja yang yang dinamakan makanan dimakan, tidak mengenal itu kotor atau tidak mengenal itu bersih. Orang gila di tong sampah makanan tetap dimakan kan ya. Toh semuanya makanan yang tidak memandang kotor dan bersih itu dimakan, tidak ada sejarahnya. Seorang gila kena corona, tidak ada ya. Tidak ada corona, tidak ada penyakit. Berarti
penyakit itu dipatik oleh pikiran. Orang-orang yang berpikir, orang-orang yang waras itulah yang kena penyakit. Orang gila tidak ada yang kena penyakit, karena penyakit itu dipatik oleh yang namanya pikiran. Kamu mau enggak jadi orang gila? Ya silakan, senyum-senyum sendiri. Hujan-hujanan tidak akan kena masuk angin, ya karena tidak menggunakan pikiran. Ini namanya orang gila, stres. Lah sekarang orang yang tidak mempunyai hati, mengandalkan pikiran, itu nanti lebih parah lagi. Tadi orang gila adalah orang yang tidak mengandalkan pikiran, tapi mengandalkan hati. Pikirannya tidak ada. Walaupun pikiran tidak ada, dia itu hidupnya menggunakan insting. Jadi batu tidak akan dimakan karena dia tahu bahwa batu itu bukan makanan, kan gitu. Nah sekarang yang satu, orang yang mengandalkan pikiran tidak menggunakan hati. Nah, tidak menggunakan hati itu lebih parah lagi, yaitu kena penyakitnya penyakit psikopat, ketakutan yang sangat tinggi. Umpamanya Anam mempunyai hutang, itu mikir bagaimana ya saya terkena kena hutangnya miliaran, aduh gimana ya, mikir, akhirnya ketakutan dalam hidupnya. Jangan-jangan nanti di mana-mana saya itu debt collector datang, kemudian gimana saya menjawabnya. Setiap hari itu mikir bagaimana seandainya debt collector datang. Aduh udahlah gini nah. Setiap hari itu pintu rumahnya selalu dikunci, setiap hari rumahnya selalu jendelanya juga ditutupi. Ketakutan. Apabila ada orang disangka debt collector, terjadilah psikopat. Anam takut ketemu orang, lebih gila daripada yang tadi, kan gitu. Kalau orang gila yang hanya cuma mengandalkan hati itu senyum enak ya, ketemu orang tetap. Tapi ini Anam ini yang hanya cuma mengandalkan pikiran, tidak menggunakan hati, itu penyakitnya adalah psikopat, ketakutan ketemu orang. Makanya enggak enak antara duda sama janda ya, harus seiring sejalan. Pikiran dan hati harus seiring sejalan. Jadi hidup itu bagaimana cara meng-off-kan pikiran. Ketika pikirannya itu ngeblank, terlalu panas, HP-nya harus dimatikan. Aduh HP saya lowbat, HP saya ngeblank, ngelag itu kira. Pinter banget saya kira. HP-nya apa Mbak? Dileg ya. HP-nya ngeleg karena banyak yang disimpan, akhirnya ngeblank. Bagaimana caranya? Harus di-off-kan. Begitu juga hidup itu ya harus meng-off-kan pikiran. Janganlah selalu kamu itu mengandalkan pikiran. Gunakan hati, intuisi. Kapan di-off-kan pikirannya? Setiap hari 24 jam itu cukup untuk di-off-kan dengan masa tidur. Jadi orang tidur itu tidak menggunakan akal, karena ketika ada orang berpikir pasti tidak bisa tidur. Ajanya tidur ya harus di-off-kan pikirannya. Jadi setiap masalah jangan kamu bawa tidur, bro. Karena tidak ada solusi ketika masalah itu dibawa tidur, tidak bisa tidur. Malang gimana ya, ya enggak gimana, pokoknya istirahatkan saja. Bagaimana? Ya itu sudah di-off-kan, pikirannya dianggur. Jadi janganlah kamu bawa masalah dalam tidur. Kalau waktu tidur saja, bermimpilah yang indah, kan gitu. Bangun tidur, tidak usah dipikirkan lagi masalah itu. Kalau terus dipikirkan nanti menjadi psikopat. Jadi gitu, kehidupan harus serasi di antara pikiran dan hati. Force sama sul, jiwa sama jiwa. Dari bahasa Arab itu hawa. Jadi sekali-kalilah kamu tuh makan bakso. Jangan kangkung terus, bro. Tukang masak siapa itu? Tukang masak itu ajak kangkung terus. Ya tetap proteinnya bagus ya.
Ya, satu hari saja itu esok kadang kakung, sore ganti iwak gitu ya. Itu oral kan yang masak, jadi ada menu-menu yang variasi. Ya, ya ojo mangan iwak terus kolesterol, Bro. Ya, ya ganti kangkung kan gitu. Jadi kalau gitu, maka hawa nafsu itu adalah kehinaan itu sendiri. Orang yang mengitu nafsu itu mengikuti pikiran, akhirnya menjadi psikopat. Kamu akan hina itu. Ya kehinaan sendiri. Bagaimana caranya? Kendalikanlah pikiran itu dengan hal-hal yang positif. Tundalah kesenangan sesaat saja, karena pikiran itu selalu ingin dilayani. Kalau kamu itu ingin terus mengikuti pikiran, kamu nggak akan ngaji. HP-HP-nan terus sampai ngelek. HP-nya ngelek kira sampai matanya mencicil. Kemudian kena mripate sugi kae korek jos men aja nutup. Ya game-gamean sakmono, mengikuti nafsu itu kehinaan. Innal hawa wal hawan. Sesungguhnya hawa nafsu force itu kehinaan secara zatinya, secara keadaannya. Orang yang terkalahkan oleh hawa itu terkalahkan oleh hal-hal yang hina. Sementara kamu itu mempunyai jiwa yang selalu melayani. Gunakanlah jiwa yang selalu melayani. Kalau nafsu selalu ingin dilayani. Wa yasbirulan sabar sapa talibul ilmi alal mihani ngatasi cobaan wal baliyati lan tegese pira-pira cobaan. Qabla kila den aturaken khazainul munna utawi gedonge keluhuran iku iki kana tiril mihani ngatasi kintor ya wadai atau gedonge pira-pira cobaan. Ini sama khazaidul muna muna jame mania sejogat ini atau gedonge piro-piro keluhuran atau sesuatu yang diinginkan. Iku ala konatiril mekani ngatasé konatir itu ya sepodo bae karo barang apa materi yang banyak. Bimakna alma'u ngala konatril mikhani ing ngatasé wadah. Konatir itu banyu sing akeh. Jama'e lafal kintorun. Kintor itu adalah maknanya air yang banyak. Kemudian dimudhafkan kepada sesuatu menjadi dimudhafkan kepada al-mihan mempunyai makna ala qanatiril mihan ing atase akeh pancaboyo kaya mengkono ya. Kemudian dimudhafkan kepada sesuatu di sini adalah al-mihan, kemudian mempunyai makna cobaan yang banyak. Khazainul munna, sesuatu orang yang ingin mempunyai atau sampai pada maksudnya, berhasil cita-citanya, itu terletak pada banyaknya cobaan. Ya, semakin tinggi pohon, semakin jelas angin yang berhembus, kan seperti itu. Jadi kalau kamu itu takut cobaan, janganlah takut ketinggian, jangan takut yang tinggi, jangan kalau ketika kamu itu takut cobaan, jangan bermimpi hal-hal yang tinggi. Iya. Maka ketika kalau kamu ingin mempunyai cita-cita tinggi, falsafahnya jadikanlah seperti yang namanya pohon bambu. Pohon bambu itu tinggi menjulang, ketika ada angin dia tidak patah, tapi fleksibel kan gitu. Jadi kamu ketika tinggi derajatnya, secara konsekuensinya adalah cobaannya semakin besar. Khazainul muna utawi gedonge pira-pira keluhuran. Muna adalah cita-cita iku ala qanatiril mihan ing atase akeh pira-pira cobaan. Semakin banyak cobaan itu akan mendapatkan keluhuran yang lebih
tinggi. Tundalah yang namanya kesenangan sesaat saja, nanti akan mendapatkan keluhuran yang tinggi. Biqadril qati tahtasibul ula. Umumnya orang itu kepenginnya instan. Di dunia ini sebenarnya tidak ada yang gratis ya. Tidak ada yang gratis. Ketika kamu ingin tinggi derajatnya, luhur derajatnya, kamu itu harus ditembus dengan yang barteran, yaitu ini rekasa. Sapa sing ora kepengin rekasa? Ya taurine secara prakteknya ya harus, kenapa tidak? Kalau memang hidup itu harus keselokan lebih dulu untuk nanti akan ke muara yang lebih besar, kenapa tidak? Toh tidak selamanya diselokan. Semuanya kalau memang sampai tujuan itu berhasil, saya harus menikmati proses rekasa di situ. Kepenatan dulu tidak apa-apa, toh nanti kita akan mencapai suatu muara, sesuatu yang kita inginkan. Jadi banyaklah motivasi biar nantinya jangan menjadi mindset negatif. Kamu harus siap semuanya. Nikmati saja prosesnya, jangan kamu pertanyakan kapan itu berhasilnya atau kapan kamu suksesnya, karena sudah berhasil dan kamu sukses. Coba gini, jangan semuanya diukur dengan yang namanya materi. Apalagi yang kamu target adalah yang namanya kaya. Kaya itu konotasinya katanya orang yang mempunyai banyak uang. Tidak. Kaya itu adalah mindset yang sudah tertanam dalam hati. Jadi gini, buktikan saja, sebangsari kamu beri uang 1 miliaran semuanya. Tentunya tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, karena rata-rata semuanya mempunyai uang 1 miliar. Tapi tunggu 4 tahun berikutnya atau 2 tahun berikutnya kembali normal lagi. Yang kaya semakin kaya, yang miskin tambah miskin. Ya tetap saja. Kaya itu bukan masalah materi sekarang banyak, tapi bagaimana kamu itu memberi mindset menjadi mental kaya. Jadi kaya itu adalah mentalitas, sukses itu adalah mentalitas. Jadi kamu nol, lagi kecil itu seperti kertas yang putih, kemudian kamu torehkan sebuah tulisan mimpi ini, mimpi ini, mimpi ini. Jangan kamu cemari dengan hal-hal yang negatif, karena mimpi itu adalah alami. Cita-cita itu adalah alamiah. Maka kamu itu jangan terpengaruh dengan hal-hal yang disebut mental block, yaitu orang yang menghalangi. Bahkan diri kamu sendiri jangan sampai menghalanginya. Jadi lepas saja. Cita-cita kamu itu pasti menjadi sesuatu servomekanik. Servomekanik artinya servo itu istilahnya apa? Tembakan otomatis. Menjadi mekanis yang otomatis. Jadi minta targetnya jelas. Seperti halnya kamu mengukir atau yang namanya kamu melukis. Kamu lihat melukis, pertama kali itu hanya cuma bayang-bayangan gitu. Denahnya bayang-bayang. Kemudian kamu lama-kelamaan kamu beri warna secara tipis. Kemudian kamu beri warna yang tebal biar nanti terlihat jelas. Seorang pelukis itu pasti pertama kali itu melukisnya itu dengan bayang-bayang itu, pulpen yang tipis-tipis. Kemudian lama-lama kemudian diberi warna, kemudian dikandeli warnanya. Itu pun sama. Umurnya kamu berapa dan tentunya kamu menyerawang 10 tahun ke depan itu sekarang itu kasih bayang. Seiring sejalan pertumbuhan kejiwaan kamu yang alami, jangan dipengaruhi hal-hal yang negatif. Nanti gambar kehidupan kamu 10 tahun ke depan akan semakin tampak. Gitu ya. Kamu itu umurnya berapa, Nduk? 29 tahun, wis tua gitu. Carane ya kayak mengkono. Kamu bayangkan rumah tangganya seberapa gitu. Kebanyakan orang itu gagalnya karena tidak bisa mentarget, tidak mempunyai fokus terhadap cita-cita.
Jadi kalah sebelum bertanding, ngono kan. Diberi motivasi, gini semangat, tapi kemudian kendor lagi karena ternyata ndak ada buktinya, hanya cuma sebatas retorika, ndak lah ya. Kamu itu coba kan, apapun yang kamu bayangkan itu akan jadi kenyataan. Itu dengan rumus the law attraction. Sesuatu yang kamu bayangkan itu ibaratnya kamu sedang melukis. Pertama-tama kamu belayangnya itu tipis-tipis kayak gambar, tapi terus lama-kelamaan kamu fokus diwarnani. Oh ternyata ada jenggotnya, ternyata kumisnya, kan gitu. Kamu mengukir kamu yang akan jadi suami, yang akan menjadi bapak dari anak-anak kamu itu gimana? Ya iya, digambar karo kertas. Sedang apa? Saya sedang melatih menggambar calon anak-anak saya, calon bapak anak-anak saya, kan gitu. Nanti jelas-jelas. Ini cara kamu secara instan, jadi tidak usah bingung. Mulai sekarang fokuskan kemana arah itu kamu akan berlayar. Hidup itu sederhananya itu kan, yang jelas kita itu harus seperti naik perahu. Hidup itu seperti naik perahu layar. Layarnya kamu kembangkan. Yang jelas kamu itu bagaimana cara menciptakan sebuah pulau yang banyak. Yang banyak. Layar kamu kembangkan, serahkan mekanisme kepada alam, yaitu ada angin. Ketika layar kehidupan kamu berkembang, layar diterpa oleh angin dan pasti perahunya itu bergerak. Kemana? Ya terserah, angin itu akan mengarahkan. Sing jelas ketika kamu mempunyai banyak pulau-pulau, tidak selamanya kamu kompal-kampulan tengah lautan tanpa ada sandaran. Pasti akan bersandar. Seandainya kamu ciptakan 4 saja, wetan, kulon, lor, kidul, ciptakan pulau, kemudian layar berkembang, angin meniupnya, bergerak kemana angin itu? Bergerak ke utara, pasti akan singgah di pulau yang di sebelah utara. Setelah singgah, kemana angin itu? Nanti akan bergerak lagi, pasti karena dihubungi kehidupan kamu dengan pulau-pulau itu, jenenge pulau impian, pasti akan singgah juga kan? Tuh, jadi kamu itu harus mempunyai cita-cita banyak, permintaan yang banyak. Bagaimana caranya? Tidak usahlah kamu mikir, lepaskan saja, biarkan angin. Angin itu adalah takdir yang Allah tetapkan pada kehidupan kamu. Kemana takdir itu akan mengarahkan? Ya silakan takdir Allah itu. Seperti air mengalir seperti itu, seperti angin yang berhembus itulah takdir. Dan tidak akan selamanya kamu diam diri nang tengah lautan ora tahu ono sandar. Pasti akan menepi pada sandaran yang dimana angin itu mengarahkan. Makanya alhamdulillah. Jadi tidak usah saklek. Target kamu bojone kapan, Mbak? Bojone piro? Umurmu piro? Umur apa mau gunung iku umure nang bojo 15 tahun sikine. 19 tahun. Nek lanang rata-rata 22 tahun. Kamu target saya umure 15 tahun. Kemudian rata-rata lingkungan nek bojo kuwi 19. Target 19 berarti 4 tahun mending. Kalau tidak sesuai target enggak jadi soal. Yang jelas nanti tetap akan berumah. Jadi tidak usahlah kamu itu ngeblank pikiran, psikopat dan lain sebagainya, ketakutan, aduh, jangan. Apalagi anak liku laki-laki tidak laku. Orang-orang pada stres semuanya itu ya. Bojo yang ya jelas bojo, wong pancen bojo, ya pasti berumah tangga. Saya pun sama, permintaan yang banyak biar ini cepat sukses. Nanti serahkan kepada takdirnya Allah. Kemana takdirnya Allah menghembus seperti angin itu, pasti akan bersandar. Dan di sandaran itulah nanti kita akan menikmati. Setelah itu dihembus lagi kemana angin itu
mengalir berlayar lagi. Fa idza faragta fansab, sampai tutup usia jenenge mati. Sudah. Kalau sudah mati tugasnya habis. Gitu. Wa yasbiru 'alal mahani wal baliyati. Jadi keluhuran itu harus ditebus dengan yang namanya cobaan, karena tidak ada yang gratis di dunia ini. Kalau ingin luhur, konsekuensinya barterannya juga terkasat. Wa ansadtu lan dendangaken sapa itu. Wakila lan den aturaken innahu temen setuhune mengkono-mengkono syair iku li Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah. Kaduwe Ali ibn Abi Thalib. Wa un sirtulan dendangi ngono dibae bena majhul sae. Dan wacana syair sapa ingsun wakila inna temen syair iku li Ali ibn Abi Thalib. Ala la tanalul ilma illa bisitatin saun bika an majmu'iha bi bayani tukain wa khirsin wastibarin wa bulhadin. Ala eling-eling la tanalu ola merkoleh sapa sira al ilma ing ilmu illa bisitatin kejaba kelawan 6 perkara. Ala iku huruf tambah. Saun bika bakal nyeritakaken atau ngabari sapa ingsun ka ing sliramu an majmu'iyah saking kumpulane 6 perkara. Bibayanin kelan keterangan. Saya akan menyampaikan secara global 6 perkara tersebut. Dukain dan jerno dadi badal sangka sitatin. Dukain siji limpat kudu cerdas. Wa khirsin lan ngungseng itu bersikeras, wastibarin lan sabar terhadap cobaan, wabul hotin lan ono sangune. Jadi sangune itu tidak harus duit sangka wong tua. Sangu pertama ya harus sangu cengkir. Cara Mbak Ufron jenenge sangune sangu cengkir. Mbak Ufron biyen mondoke itu sangune ora duit, tapi sangu cengkir. Apa itu? Kencenge pikir. Walaupun wong tuaku ora bisa ora sanggup ngirimi aku tetep mondok kemana Darul Hikam. Kenapa? Karena gratis. Ya, makanya Darul Hikam menyelenggarakan semuanya gratis karena ya ini tidak semuanya orang istilahnya financial freedom. Ya karena ya tetap ini. Mereka tetap duweni sangu tapi sangune sangu cengkir, kencenge pikir. Ujar wis gratis ya hanya cuma layah kayak udin kan turah-turu. Ya percuma tak gua nang aku. Emangnya kowe mikir ora? Sing mikir kan ngene. Jadi ya harus ono sangune. Sangu minimal ya ketekatan yang kuat bahwa saya harus mondok, harus belajar agama. Nah gitu. Saun bikaan majmu'iha bibayan du'akain kudu cerdas. Cerdas ini artinya ya wis pokoke kapasitas kemampuan seseorang beda-beda tapi paling tidak setumpul-tumpule apa menungso. Ibaratnya asal kiyaine sabar. Itu kan belajar di waktu kecil bagaikan ngukir di atas batu. Belajar di waktu gede seakan ngukir di atas air. Nek gede itu kepenak tapi lebih hilang. Tapi ya sedel-dedele wong iku nek umpama si umpama. Nek sabar ya tetep kaya banyu netes meng waktu. Lama kelamaan pasti growong. Kayak mengono kan, dedel-dedele atos-atose pikiran ora gelem pecah pikirane karena dedel lama kelamaan asal sabar ditetesi ya mesti pinter lah kaya mungkin. Jadi dukain itu ya relatif lah delok kaya bacane ngono kaya Samsul turu tok ya suwe lah dedele pol. Kudu sabar mulang Samsul ki sabar ora tetes.
lama-kelamaan mesti gowang. Lah iku jenenge relatif, terserah apa kembali kepada individu seseorang. Ini mau khirsin. Terus wakhirsin harus bersikukuh. Ya bersikeras. Enggak pokoknya. Maka jangan bermain yang namanya apalagi kayak WA-WA-anan karo wong-wong sing belum saatnya. Itu penyakit. Almar'ah itu setan. Bocah wedok iki setan ngerti ora? Tukang ganggu ya. Kowe tukang WA-WA-an karo bocah wedok ya. Akhirnya apa? Akhirnya kejerat setan. Umurmu iku 20 tahun, terus cewekne kowe pira 19 tahun dipeksa. Sul, pokoknya kamu harus ke rumah. Ada apa? Orang tua mau bilang, gitu ya. Akhirnya bilang, benar kamu kenal sama anak saya? Benar Pak? Di mana? Di pondok. Benar, anak saya itu sudah umurnya 9 tahun. Maksudnya? Ya saatnya harus berumah tangga. Maksudnya? Ya harus kamu. Maksudnya? Ayo kamu. Iya. Itu kenang jaring, makanya kenang setan nih. Akhirnya bocah manak, bocah ya, makanya aja dolanan. Pada saatnya pasti itu. Mending cintanya itu kamu larikan kepada misalnya cita-citane maring kitab itu semangat. Makanya wakhirsin harus ngungseng. Ketika ada cewek yang mengganggu, kamu setan, pergi kamu, kan gitu. Lah wong wedon niku setan kira. Makanya aku ngomong mutolaak, bener mutolaak. Ternyata nang jurane napa? Fotone kira. Nang dompete ya fotone cewekne. Nang jero kitab ya. Jadi ini menjadi pesemangat gitu kan ya. Semangat. Ya, kaya orang dunia, kaya ana wedone cipta. Makanan kowe aja gelem darane setan ya, Mbak. Carane kowe aja tukang ganggone Samsul. Barang ora gelem darane setan tapi malah ganggu-ganggu Samsul. Samsul lagi fokus belajar, umure tesis sithik. Kowe tua gara-gara kowe tuwa ya sekarang golek sing liyane kaya ngono kan. Nanti almar'ah asyaiton jadinya. Tapi nek wong wedok ora gelem tenan ya makanya aja kayak setan tukang ganggu-ganggu bae aja. Begitu kirimi ngene kirimi. Wastibarin sabar wa bluhatin iku ana sangune. Sangune iku ya tetep kencenge pikir. Wa irsati ustadi lan manut petunjuke guru. Jadi harus mengikuti saran daripada gurunya. Watul zamanilan suwene mongso. Ojo hanya cuma instan belajar, hanya cuma setengah tahun. Uli opo? Makanya kudu lama. Makanya thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, dari lahir sampai tuang landa itu harus belajar terus. Baik nanti di rumah tetap kamu belajar. Zaman sekarang tidak ada yang namanya batas ya. Menggunakan streaming bisa, menggunakan WA bisa, gitu. Tapi karepe wong kok langsung belajar daring, dadar guling. Ya kira saiki gara-gara corona, belajar daring. Aku menggunakan ini alumni itu belajar menggunakan WA. Satu grup malam itu belajar sama saya. Zaman saiki ora kok instan gara-gara corona kemudian jadi anak daring dari dulu. Dia menggunakan teknologi. Wa amma ikhtiyaru syarika anapun utai milih konco. Adapun kamu memilih teman fayan bai mongko sayuk yo apa yahtaro yen to milih sapa santri al mujidda ing wong sing sungguh-sungguh. Ajada yujidu mujid, orang-orang yang sungguh. Wal warai
wal wara'alan wong sing wirai itu menjaga halal haram atau menghindari kesubhatan. Wa sahibatab ilan wong sing duweni watak al mustaqimi kang lurus, yang mempunyai jiwa yang lurus, enggak oportunis, enggak bola-balik ganti enggak. Harus mempunyai jiwa yang wantek. Wal mustahim wal mutawahhima lan wong sing cepet pahami. Kamu koleti wong sing orang yang bersungguh-sungguh, orang yang cepat terdepan. Al mujida iki bimana al muqaddim, orang yang terdepan. Jadi orang yang progresif cara zaman segini, berwawasan luas ke depan, sehingga menjadi inspirasi bagi kamu, orang yang terus berjalan dalam prosesnya itu al mutaqaddim, orang yang terdepan. Enggak hanya cuma Suzuki yang terdepan, enggak Suzuki saja. Orang harus terdepan, wirai, kemudian mempunyai sifat yang lurus, tidak pelin-pelan dan cepat pahaman. Wa yafirolan melayu menjauh sapa talibul ilmi minal kaslani saking wong sing malesan. Orang-orang yang malesan kamu hindari. Wal mu'tililan wong sing angguran. Utlah itu kosong-kosong atau libur, yaitu wong-wong yang ahli libur. Wal mukatsirilan wong sing akeh ucapane, kumprung jenenge, kumprung tong kosong berbunyi nyaring ya. Jadi wal mukatsirilan wong sing akeh omongannya cuma ngecepurus tok. Wal mufsidilan wong sing ahli kerusakan yang hanya cuma buat onar. Apalagi orang-orang ini yaitu orang yang tukang fitnah, provokator. Wal fitani lan tukang ahli fitnahi provokator. Hindari orang-orang yang tukang provokator, ndak enak. Kila dan aturakan anil mar'i la tas'al wa absyir qarinahu. Anil mar'i anda saking siji wong la tas'al ojo takon sapa sira. Kamu langsung jangan tanya kepada yang namanya Anam. Kamu katanya ini nih, katanya siapa? Itu fitnah itu. Saya tidak seperti itu. Ndak. Kamu cukup ketika ingin tahu kepribadian Anam, tanyakan kepada temannya, kan gitu. Wa absir ningalono sapa sira qarina ing kancane mar'i. Ketika kamu ingin tahu tentang pribadi Anam, tanyalah kepada orang dekatnya Anam. Oh ini seperti itu. Jadi jangan langsung tanya. Tidak ada orang yang mengakui maling, ngaku maling, nggak ada. Ya istilahnya seperti itu. Wa inal qarina mongko temene kanca bil muqarini kelan wong sing ngancani iku yak tadi anut qarin. Karena teman selalu mengikuti temannya. Makanya jangan sekali-kali kamu curhat kepada temannya sebenarnya. Karena teman kamu selalu mengikuti apa-apa yang kamu inginkan, apa-apa yang kamu maksudkan. Jadi kalau curhat enaknya langsung kepada Allah saja yang mempunyai masalah, yang mempunyai solusi dan coba sekarang umpama Anam karo Dani kanca akrab, kemudian curhatan. Apapun karepe Dani mesti diiyakan. Coba dong. Karena gini mungkin saya tidak salah lah, karena dia itu sendiri yang memulainya. Ya iya benar sih ya, kamu yang tidak salah. Makanya gimana? Ya harus seperti ini, harus seperti lah. Selalu saja Dani itu mengikuti apa yang diomongkan oleh Anam, karena Anam adalah teman akrabnya. Kan gitu. Ini membuktikan bahwa jangan sekali-kali kamu curhat kepada temannya, karena apapun dari temannya baik atau buruk pasti kamu ikuti. Hakikat dari setiap masalah belum tentu apa yang diomongkan teman kamu itu benar. Kamu harus tahu itu. Maka curhatannya enggak usah karo temannya. Nah, apapun curhatanmu ya mesti diiyani lah. Mesti dibenarkan walaupun kamu dalam keadaan salah, oleh teman tetap diiyani. Itu caranya. Maka hindari semuanya.